Spiritual yang kuat, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul, melahirkan akhlak. Akhlak adalah nilai-nilai moral plus transendental. Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terdiam. Kemudian dia menjawab, "Wahai fulan, tahukah engkau kenapa pada masa pemerintahan saudaraku Khalifah Abu Bakar Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab, dan Khalifah Utsman bin Affan, orang-orang yang seperti kamu sebutkan tersebut, suasana yang kau sebutkan tersebut, karena pada masa pemerintahan mereka kebanyakan rakyatnya hidup adalah orang-orang seperti diriku. Sementara pada masa pemerintahanku, kebanyakan rakyat yang hidup adalah orang-orang seperti dirimu." Makin bertambah usianya, makin taat dia kepada Allah dan Rasulnya. Tentunya orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya tentu memberikan manfaat bagi orang yang sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tribuners yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan membahas tema yang terkait dengan konsep Islam dalam kultur alam demokrasi. Indonesia merupakan negara yang paling besar di dunia, bukan saja nomor 4 urutan jumlah penduduk terbesar di dunia, juga negara kepulauan terbesar di dunia. Alhamdulillah penduduknya mayoritas muslim. Mudah-mudahan Islam yang hadir di bumi Indonesia ini adalah membawakan Islam rahmatil alamin. Mudah-mudahan kita semua warga negara Indonesia bisa merasakan kenikmatannya sebagai warga negara, dan kita mohonkan kepada Allah agar para pemimpin kita diberikan hidayah dan diberikan kemudahan dalam menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan oleh rakyat kepada mereka, sehingga bisa membawa perahu Republik Indonesia ini ke tempat yang kita inginkan bersama, menjadikan bangsa Indonesia adil makmur, dan tentunya rakyatnya hidup dalam keadaan yang sehat walafiat dan dapat mengejar cita-citanya. Tentunya setiap warga negara itu dapat meraih impian mereka itu sendiri. Saudaraku seakidah rahmati Allah dan para pemirsa Tribuners yang dirahmati Allah dimanapun berada. Konsep Islam dalam kultur alam demokrasi ini, sebenarnya kalau kita bicara tentang demokrasi, tentu ini merupakan salah satu anugerah yang Allah berikan kepada kita, khususnya bangsa Indonesia. Islam mengajarkan kepada kita, sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran, "Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum." Taatilah Allah dan taatilah Rasul, serta taatilah ulil amri minkum. Artinya ulil amri sini adalah kita semestinya mentaati pemimpin-pemimpin kita. Dalam konsep demokrasi dalam Islam, sebenarnya bangunan demokrasi itu dimulai dengan fondasi yang pertama itu adalah spiritual. Spiritual yang kuat, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul, melahirkan akhlak. Akhlak adalah nilai-nilai moral plus transendental. Artinya, akhlak ini adalah gabungan atau kombinasi antara moral, kemudian plus etika, plus adab. Adab ini bersifat lokal. Jadi, demokrasi yang tidak dilatar belakangi oleh nilai-nilai spiritual yang melahirkan akhlak, yang memiliki etika dan moral, akan sangat sulit dia bisa melahirkan sosok-sosok pemimpin-pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat. Maka dari itu, Islam mengajarkan konsep yang pertama itu adalah, fondasi yang pertama itu adalah spiritual. Spiritual melahirkan akhlak. Akhlak akan bisa mewujudkan etika. Etika tentunya akan merambah kepada moral, dan moral tentunya akan bisa diimplementasikan dalam adab, dalam alam demokrasi itu sendiri. Apa perbedaan etika dengan moral dan akhlak itu? Tentu kalau etika itu cenderung dia kepada hal yang bersifat profesi, sementara moral itu bersifat umum. Maka moral bisa ada keadilan, ada kesetaraan, ada equality before the law, ada hal yang bersifat demokratis. Itu bagian daripada moral. Dan
implementasinya di lapangan itu bersifat adab. Adab itu ada dia mengadopsi nilai-nilai lokal dalam hal hidup sebagai warga negara, baik itu sebagai pemimpin maupun warga negara biasa. Saudaraku, pemirsa Tribuners yang dirahmati Allah, ada yang menarik dalam konsep bernegara ini. Kalau kita lihat ada di Tarikhus Sahabah pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Artinya kita sebagai bernegara ini harus kita mengambil ibrah pada orang-orang terdahulu. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dengan beberapa kibarus sahabat lainnya selepas sholat Asyar, kemudian mereka keluar ke masjid karena waktu itu padang pasir, dari jauh tentu ada seseorang sangat tergopoh-gopoh menghampiri dirinya. Sampai di depannya dia seakan-akan ada ekspresi kemarahan terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dia katakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Wahai Ali, kenapa pada masa pemerintahanmu banyak sekali terjadi kekacauan, bahkan pembunuhan dan cenderung disintegrasi, yang hal tersebut tidak terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan. Kenapa ini hanya terjadi pada masa pemerintahanmu?" Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an terdiam. Kemudian dia menjawab, "Wahai fulan, tahukah engkau kenapa pada masa pemerintahan saudaraku Khalifah Abu Bakar Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab, dan Khalifah Utsman bin Affan, orang-orang yang seperti kamu sebutkan tersebut, suasana yang kau sebutkan tersebut, karena pada masa pemerintahan mereka kebanyakan rakyatnya hidup adalah orang-orang seperti diriku. Sementara pada masa pemerintahanku kebanyakan rakyat yang hidup adalah orang-orang seperti dirimu." Dari ilustrasi di atas bisa kita pahami bahwasanya Ali bin Abi Thalib mendeskripsikan bahwasanya pada masa pemerintahannya itu kenapa banyak terjadi kegejolakan? Karena tidak sedikit orang-orang yang hanya menuntut kepada orang lain, terutama kepada pemimpin, sementara dirinya sendiri pun tidak bisa memberikan yang terbaik pada negaranya sendiri. Maka kita quote sedikit apa yang diucapkan oleh Presiden Amerika itu, John F. Kennedy. Apa yang disebutkannya, kita seharusnya jangan banyak menuntut kepada negara, tetapi kita harusnya malu apa yang kita berikan kepada negara itu sendiri. Ini yang perlu kita camkan dalam kehidupan kita dalam kultur alam demokrasi ini. Saudaraku pemirsa Tribuners yang dirahmati Allah, kemudian hal yang menarik lagi dalam konsep kita bernegara, bagaimana Rasulullah SAW ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, dia menanamkan suatu konsep yang sampai sekarang diabadikan di dalam piagam PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Apa itu? Piagam PBB yang Declaration of Human Rights itu yang 1948 itu yang dideklarasikan oleh PBB tersebut, tak lain tak bukan adalah copy paste. Ya, kalau kita lihat isinya itu copy paste daripada Piagam Madinah. Artinya 1400 tahun lebih yang lalu Rasulullah SAW menanamkan suatu pondasi bagaimana hidup berbangsa dan bernegara dalam suasana yang diversity in unity. Artinya berbeda-beda tapi satu tujuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Maka dari itu, ya, kalau kita perhatikan konsep bernegara dalam Islam, sebenarnya Islam menanamkan konsep yang pertama itu adalah menanamkan nilai-nilai tauhid. Apa itu maksud dengan nilai tauhid? Nilai-nilai tauhid inilah nilai-nilai bagaimana kita sebagai seorang muslim di mana kita berada harus kita memberikan semacam magnet kepada orang-orang sekitar kita. Karena Rasulullah SAW kalau kita lihat sering kali mewanti-wanti kepada kita, orang yang paling baik itu ada 4 secara umum. Ketika Rasulullah ditanya salah seorang sahabat perihal siapakah orang yang paling baik dan paling beruntung di antara kami ya Rasulullah, Rasulullah menjawab, orang yang paling baik dan paling beruntung itu adalah yang pertama yang perlu kita camkan sebagai warga negara yang baik,
Ya, tentunya yang pertama kata Rasulullah, orang yang paling baik dan paling beruntung itu adalah orang yang panjang umurnya, sehat walafiat. Artinya kita sebagai warga negara diusahakan banget kita ya menjaga kesehatan kita, dan kita berharap juga pemerintah memberikan fasilitas kesehatan pada kita. Alhamdulillah pemerintah juga menyediakan kita BPJS yang setiap warga negara mendapatkan akses kesehatan yang alhamdulillah hampir di setiap lini, ya, mulai dari pusat, daerah, dan terpencil itu pemerintah sudah menyediakan akses kesehatan kepada kita. Itu gambaran bagaimana Rasulullah memberikan gambaran kepada kita, orang yang paling baik dan paling beruntung di antara mereka itu adalah orang yang paling panjang umurnya, dalam kurung sehat walafiat. Yang kedua, makin bertambah usianya, makin taat dia kepada Allah dan Rasulnya. Tentunya orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya tentu memberikan manfaat bagi orang yang sekitarnya. Yang ketiga kata Rasul, orang yang paling baik dan paling beruntung di antara kalian adalah orang yang sayang sama keluarganya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَلْيَخْشَى الَّذِي لَا تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا ila akhir ayat. Orang yang takut kepada Allah itu, orang yang beriman itu adalah orang yang takut meninggalkan anak keturunan dalam keadaan lemah. Arti lemah di sini adalah lemah akidah, lemah pendidikan, lemah ekonomi, dan lemah-lemah lainnya. Artinya seorang mukmin sejati, dia tentunya tidak mau meninggalkan anak keturunan dalam keadaan lemah. Kemudian yang keempat, orang yang paling baik dan paling beruntung di antara kalian kata Rasul adalah orang yang dimanapun dia berada, dia memberikan manfaat bagi orang sekitarnya. Khairun nas anfa'un nas. Orang yang paling baik itu adalah orang yang paling banyak memberi manfaat pada orang sekitarnya. Dari ilustrasi di atas bisa kita pahami bahwasanya sebagai manusia, sebagai seorang muslim, sebagai warga negara Indonesia, seyogianya kita semua memberikan manfaat, ya, bukan hanya kepada diri kita dan keluarga kita, tapi memberi manfaat kepada orang banyak, khususnya kepada negara kita. Karena alhamdulillah negara kita yang notabene sudah berusia yang 1945 kita merdeka, sekarang sudah 2025, ada usianya 80 tahun. Artinya cukup sangat dewasa. Mudah-mudahan Allah memberikan kelimpahan karunia dan rahmatnya kepada kita, khususnya kepada para pemimpin kita, untuk bisa membawa kita dan memikirkan bagaimana nasib warga negaranya agar lebih baik dan bisa berkompetisi dengan pihak luar. Tentunya cita-cita yang tertulis di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, ya, bisa diwujudkan di negara kita yang kita cintai ini. Saudaraku seakidah yang rahmati Allah, ada yang cukup menarik yang perlu menjadi ibrah bagi kita, terutama kepada para pemimpin-pemimpin kita. Ada suatu momen di dalam tarikh Islam pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, yang satu-satunya yang pernah terjadi, yang terikot di dalam sejarah, sampai ketika orang membayar zakat itu tidak ada lagi orang yang miskin. Kenapa bisa seperti itu? Satu-satunya yang terikot dalam sejarah, sekali lagi, ketika pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari dinasti Bani Umayyah, dia itu kalau sama Rasulullah, muridnya sahabat itu tabi'in, dia tabi'in, generasi keempat setelah Rasulullah. Itu adalah sosok Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang dia memerintah secara adil, sampai-sampai dengan keadilan tersebut menumbuhkan kesejahteraan kepada rakyatnya, ya, sehingga rakyatnya yang ketika membayar zakat tak ada satupun orang fakir miskin yang mau menerima zakat dari pihak lain, dan ini tercatat di dalam sejarah. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa bisa sampai seperti itu? Sosok Umar bin Abdul Aziz memerintahkan dengan tulus, dia memikirkan rakyatnya. Ada yang menarik kalau kita lihat dari tarikh sejarah daripada Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang dicatat oleh sejarah-sejarawan muslim, ya, bagaimana ketika sosok istrinya mendatangi tempat dia bekerja, ada satu ruangan tempat beliau bekerja, kemudian waktu itu istrinya dari luar meminta untuk berbicara, lalu Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini mempertanyakan apakah ini urusan rumah tangga mereka atau urusan negara. Sang istri menjawab ini urusan keluarga.
Seketika Umar bin Abdul Aziz itu mematikan lentera, karena dia katakan ini lentera dibayar oleh uang negara, uang pajak, uang jizyah, uang zakat, uang rakyat. Maka bisa kita bayangkan, andai kata kita memiliki pemimpin-pemimpin di negara kita ini, sosok-sosok yang seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang memikirkan rakyatnya, yang menggunakan harta kekayaan rakyat atau negara itu ansih hanya untuk kepentingan rakyat atau negara itu sendiri, maka bukan tidak mungkin ya negara kita yang masih dalam kategori, kalau dalam World Bank itu saya lihat itu dia upper ya middle income, negara menengah atas sih, karena dia udah melewati 4.000, hampir mendekati 5.000 US dollar. Tapi dengan adanya pemimpin-pemimpin sosok seperti Umar bin Abdul Aziz yang mencontoh Umar bin Abdul Aziz tersebut, kita berharap, saya pikir income per kapita rakyat Indonesia karena sumber daya alamnya luar biasa ini bisa berlipat ganda, mungkin 10 kali lipat itu dalam waktu 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang itu bisa kita raih. Kenapa? Karena ya pemimpin yang mengutamakan rakyatnya, yang tahu dia bekerja untuk rakyatnya, yang dia tahu fasilitas yang diberikan oleh rakyatnya tersebut diperuntukkan untuk kepentingan rakyatnya, maka Allah berikan, dalam bahasa Al-Quran, la fatahna barakatan minasyami wal ard, kami bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Artinya Allah memberikan karunia yang luar biasa, bukan hanya yang terkait dengan duniawi, tetapi keberkahan yang ada di dalamnya. Yang ini yang kita harapkan oleh para pemimpin-pemimpin kita, ya mudah-mudahan bisa diwujudkan di negara kita yang tercinta ini. Di surah Al-Baqarah terkait dengan pemimpin tentu ada mekanisme untuk memilih pemimpin itu sendiri. Ada yang menarik dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 247 kalau nggak salah saya itu, salah satu cara untuk memimpin pemimpin di dalam Islam itu adalah dengan apa? Ada konsepnya namanya sosok pemimpin yang dipilih itu ada kriterianya. Kriterianya dalam Al-Quran itu bastotum fil jism wal ilm. Bastoh ya, jisim artinya bastoh itu dia sehat wal afiat ya. Kemudian dia menunjukkan kesederhanaan. Bastoh itu menunjukkan kesederhanaan, artinya dia mewakili bagaimana ya kondisi rakyatnya. Kemudian fil ilm, dia memiliki kapasitas keilmuan. Jadi konsep Islam dalam memilih pemimpin itu sangat jelas dalam Al-Quran. Bastoh fil jisim, dia memiliki sehat wal afiat prima. Kemudian bastoh itu juga bermakna simplicity, artinya memiliki perilaku yang sederhana. Artinya dia merakyat, dalam bahasa kitanya merakyat. Nah, kemudian dia memiliki ilmu. Dua syarat inilah yang paling utama yang tertera di dalam Al-Quran yang perlu kita pahami dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur tersebut. Saudaraku seakidah rahmati Allah. Terakhir, kita sebagai umat Islam ataupun sebagai warga negara dan kepada pemirsa semua, sebagai bangsa Indonesia yang majmuk, sehingga kita sebagai umat Islam ini betul-betul bisa mewujudkan ya Islam rahmatul alamin. Setiap orang merasa membawa manfaat, dekat dan aman dan nyaman pada kita. Karena bagaimanapun bangsa Indonesia yang notabene adalah bangsa yang dari dulunya menanamkan nilai-nilai keluhuran, sehingga kita bisa menjadikan nilai-nilai Al-Quran, nilai-nilai yang tertera dalam masyarakat kita ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita semua. Ada quote yang perlu saya pikir kita ada quote yang perlu kita pikirkan, yang berasal ya dari ada quote yang perlu yang kita pikirkan, bagaimana sosok ada di surah An-Naml itu disebutkan. Ada 3 sosok pemimpin di dalam Al-Quran tersebut di surah An-Naml. Satu
sosok dua orang laki-laki, satu yang beriman, satu yang kafir. Satu sosok Nabi Sulaiman, ya, seorang raja yang sangat bijaksana. Yang satu lagi Firaun, raja yang luar biasa kekuasaannya tapi menzalimi rakyatnya. Yang satu lagi adalah sosok ratu yang namanya di dalam Al-Quran diabadikan, ya, Ratu Saba, atau dalam sejarah disebut dengan Balkis. Dari tiga sosok tersebut ada yang menarik yang perlu kita dapatkan ibrah. Bagaimana sosok seorang, ya, Ratu Saba, ya, seorang ratu atau Ratu Balkis, ya, ketika dia menerima surat dari Nabi Sulaiman yang diantarkan oleh seekor burung yang bisa berbicara, namanya burung hudhud, yang tertera dalam Al-Quran. Di dalam surat tersebut Nabi Sulaiman mengajak untuk beriman kepada Allah dan untuk tunduk kepadanya. Ketika surat tersebut disampaikan kepada para pembesarnya, apa yang terjadi? Para pembesar-pembesar pada masa itu, ya, yang disekeliling oleh Ratu Balkis tersebut, mereka tuh semuanya pada emosi atau marah karena negara mereka yang hebat tersebut dapat surat yang semacam mereka menganggap itu penghinaan, ya, karena ada dari negara lain yang waktu itu tidak dikenal tetapi berani-beraninya, ya, mengirim surat kepada ratu mereka, ya, untuk bisa tunduk kepada Nabi Sulaiman. Tapi apa jawaban daripada Ratu Seba tersebut? Apa katanya? Kita kirim dulu hadiah. Walhasil hadiahnya pun juga ditolak oleh Nabi Sulaiman. Kemudian para pembesarnya itu menyuruh untuk langsung menyerang kerajaan Nabi Sulaiman yang berani-berani, ya, secara tidak langsung mereka beranggapan surat tersebut semacam penantang atau menantang kekuasaan kerajaan mereka. Tapi apa jawaban daripada Ratu Seba? Saya tidak seperti kebanyakan pemimpin-pemimpin yang lain. Ya, artinya kalau saya menggerakkan tentara-tentara saya, tentu tentara-tentara saya itu akan melewati daerah pertanian, yang notabene, ya, kemungkinan daerah pertanian yang dilewati oleh tentara-tentara saya itu bisa rusak dan bisa menimbulkan rasa takut bagi rakyatnya. Ini terlepas daripada hal yang lain, kita melihat bagaimana sosok Ratu Seba atau Ratu Balkis tersebut, dia memiliki sifat yang humanis. Ya, dia memikirkan bukan hanya peperangan itu adalah cara yang terakhir itu ketika menghadapi pihak lain, tetapi dia memikirkan bukan hanya manusia yang dipikirkannya, bahkan lingkungan juga dipikirkannya, ya, tanaman-tanaman dan petani-petani juga dipikirkannya. Artinya Allah menggambarkan di dalam Al-Quran tersebut sosok pemimpin yang digambarkan dalam sosok Ratu Seba tersebut atau Ratu Balkis tersebut adalah, ya, yang pertama, di dalam Islam tidak masalah sebenarnya, ya, ini secara tersirat, ya, seorang pemimpin itu berasal dari, ya, wanita. Kenapa? Allah juga menggambarkan bagaimana sosok wanita Ratu Seba tersebut yang dia memiliki kepiawaian dalam memimpin. Bukan hanya dia memimpin rakyat dengan baik, juga dia memimpin rakyat dengan adil. Bahkan dia pikirkan juga bagaimana lingkungan supaya tetap terjaga dengan baik. Kemudian dia memiliki nilai yang humanis, ya, sehingga Allah walhasil, ya, orang yang ihsan biasanya hidayah yang Allah berikan kepada orang lain itu, kepada setiap manusia itu, ya, bahkan yang di luar Islam sekalipun Allah akan berikan hidayah kepada dia dengan syarat apa itu? Dia memiliki ihsan. Apa itu ihsan? Welas kasih, ada empati kepada siapa? Kepada orang. Ketika kekuasaan berada di tangan dirinya, dia tidak serta-merta menggunakan kekuasaan itu menjadi alat menindas pihak lain, tapi dia gunakan kekuasaan tersebut bagaimana dia bisa memberikan kebermanfaatan kepada orang lain. Bahkan dia memiliki sifat welas kasih, sifat empati kepada yang lemah. Bukan hanya yang lemah, bahkan dia pikirkan juga bagaimana untuk bisa menjaga lingkungan, jaga tanaman supaya tetap terjaga dan lain-lain seperti itu. Sehingga finally, kalau kita perhatikan bahwasanya bagaimana Ratu Seba tersebut, ya, diberikan Allah hidayah, sehingga dalam banyak riwayat akhirnya, ya, Ratu Seba, tapi saya tidak menemukan riwayat yang apa, cuman dalam beberapa riwayat akhirnya, ya, Allah berikan, ya, dia kedekatan dengan Nabi Sulaiman dan alhamdulillah dia dapatkan hidayah untuk bisa bertauhid kepada Allah. Saudaraku pemirsa Tribunars yang dirahmati Allah,
Kalau kita perhatikan kehidupan kita ini, dalam Islam, konsep kehidupan ini bukan hanya di dunia. Di surah Al-Insan ayat 1 dikemukakan, hal ata 'alal ins hinum minad dahri lam yakum syai'un mazkura. Hal ata 'alal ins hinum minad dahri lam yakum syai'un mazkura. Bukankah telah datang kepada kalian wahai manusia suatu masa yang tidak bisa dikatakan masa, suatu era yang tidak bisa dikatakan era, satu zaman yang tidak bisa dikatakan zaman. Apa tuh era, masa atau zaman itu? Artinya masa atau era itu ada dari space and time, ada ruang dan waktu. Bagaimana kalau kita katakan anak yang terlahir tahun 2025, ayah mak dia menikah 2024 atau 2024 atau 2023. Di manakah anak tersebut tahun 2022 atau 2021 ketika ayah mak dia pun belum jumpa? Nah, disinilah dalam bahasa ilmu tauhid disebut dengan alam azali. Jadi kita manusia dalam Islam itu ada 4 alam. Ada alam azali, alam rahim, alam dunia, ya, alam barzah, ya, alam azali, ya, alam rahim, alam dunia, ya, alam barzah, dan alam akhirat. Maaf, maksudnya 5 alam. Jadi kita mengalami 5 alam. Alam azali, alam rahim, alam dunia, alam barzah, dan alam akhirat. Sekarang kita sudah di tengah-tengah, di alam dunia. Sebelumnya kita di alam rahim dan di alam azali. Dan setiap kita pasti akan mengalami alam barzah. Tetapi yang perlu dicamkan di sini, hanya manusia yang mengalami alam barzah. Tidak hewan, tidak tumbuh-tumbuhan. Ada 6 jenis makhluk Allah. Makhluk Allah yang pertama itu namanya insan atau manusia. Yang kedua hewanat. Yang ketiga nabat, tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga jin. Yang keempat malaikat. Yang kelima malaikat. Kemudian yang keenam adalah maddah. Yang pertama insan, manusia, hewanat, hewan, nabat, tumbuh-tumbuhan, jin. Yang keempat malaikat. Yang kelima maddah. Yang keenam, maddah itu benda, mulai yang paling besar planet-planet sampai biji atom, air, besi, dan itu disebut dengan maddah. Di antara 6 tersebut, manusia lah yang dipilih Allah menjadi khalifah di muka bumi. Artinya kita sebagai khalifah tentunya jadi wakil Tuhan di muka bumi ini harus bisa kita memberikan mengolah alam semesta ini supaya mendapatkan kebermanfaatan dan mendapatkan maghfirah rahmat dari Allah. Mudah-mudahan sisa umur yang Allah berikan kepada kita, khususnya kita bangsa Indonesia, khususnya pemirsa Tribuners, dimudahkan segala urusan kita fid dunia wal akhirah. Ada kata kunci yang Rasul sering apakan kepada kita, ya, salah satu orang yang paling cerdas itu adalah orang yang mengingat kematian. Ketika seseorang itu mengingat kematian, pasti dia memikirkan, ya, preparation, ya, mempersiapkan, ya, alam yang setelahnya itu alam barzah yang akan kita lalui. Setiap orang yang dia tahu dia pasti mati, pasti dalam kehidupan dia tidak mau dia hidup melampaui batas. Semaksimal mungkin dia akan berperilaku, ya, yang sesuai dengan apa yang Allah ridhoi, dan tentunya tidak mau menyakiti sesama manusia. Akhirul kalam, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, diberikan Allah kita kemudahan, terutama kita para pemirsa Tribuners. Mudah-mudahan sisa umur yang Allah berikan adalah umur yang berkah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.